Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore dengan NIM 2892150046. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Yang pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circle flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan perannya masing-masing. Peran masing-masing pelaku ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pemilik faktor-faktor produksi atau tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Menjualnya ke pasar faktor produksi sebagai balas jasa akan diterima berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Dari penghasilannya, RTK akan membelanjakan uang untuk membeli dari pasar barang, membayar pajak kepada pemerintah, atau membeli barang impor. Selisih dari penghasilan dengan pengeluarannya digunakan untuk ditabung. Kedua, rumah tangga produsen atau RTP membeli faktor-faktor produksi dari RTK dan memberikan uang sebagai balas jasa RTK. Selanjutnya, RTP memproduksi barang atau jasa dan dijual ke pasar barang atau diekspor. Hasil penjualan tadi yang berupa uang digunakan selain untuk membayar faktor-faktor produksi, juga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah dan melakukan investasi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau negara atau RTN memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak pribadi, pajak usaha, bea masuk, dan sumber lain. Pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membangun negara dengan cara membelanjakan barang, membayar gaji pegawai negeri, lalu memberi subsidi, dan lain-lain. Jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Secara umum, disposable income adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Pajak yang dimaksud bisa berupa pajak bumi dan pembangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, pajak kendaraan, dan lain-lain. Di mana YD adalah disposable income, YP adalah pendapatan pribadi, T adalah pajak, dan C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Rumus disposable income pendapatan disposable yang pertama memberikan pemahaman bahwa disposable income diperoleh dari pendapatan pribadi kurangi pajak. C sama dengan A plus B dikali YD. Keterangan, C disebut sebagai konsumsi, YD disebut sebagai pendapatan yang dibelanjakan, A disebut sebagai konsumsi dasar yang tidak tergantung pada pendapatan, dan B disebut sebagai kecenderungan konsumsi material atau MPC. 3. Bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Pendapatan disposable adalah pendapatan neto yang disiapkan dibelanjakan setelah dikurangi pajak. Fungsi konsumsi setelah dikenakan pajak, C sama dengan CO plus B YD atau CR sama dengan CO plus B Y dikurang T. T sama dengan pajak. 4. Keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya, jelaskan. Perekonomian 3 sektor akan seimbang pada pendapatan nasional apabila penawaran agregat sama dengan permintaan agregat atau Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah penawaran agregat dan C plus I plus G adalah permintaan agregat. Ditinjau dari aliran pendapatan dalam perekonomian 3 sektor berlaku kesamaan. Y sama dengan C plus S plus T. Jadi dengan demikian, keseimbangan pendapatan nasional adalah C ditambah I ditambah G sama dengan C plus S plus T. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka I ditambah G sama dengan S plus T.
Dalam perekonomian, tiga sektor I dan G adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah suntikan. Jadi keseimbangan ini juga berlaku keadaan bocoran sama dengan suntikan. Kesimpulan perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan Y sama dengan C plus I plus G atau I plus G, S, dan T. 5. Jelaskan maksud dari sifat hubungan di antara MPC plus MPS dan 1 dan APC dan plus APS 1. Hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan inilah yang dijelaskan dalam konsep Managerial Propensity to Consume atau MPC, Managerial Propensity to Save atau MPS, dan Average Propensity to Consume atau APC, Marginal Propensity to Consume atau MPC. Konsumsi dipengaruhi utamanya oleh besarnya pendapatan. Marginal Propensity to Consume atau MPC menggambarkan seberapa besar kecenderungan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi. Dari pemahaman ini, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan AC dibagi AD. MPC adalah Marginal Propensity to Consume, AC perubahan konsumsi, dan AYD perubahan pendapatan. Marginal Propensity to Consume atau MPC menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi. Dari pemahaman ini, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan AC dibagi AYD, di mana MPC Marginal Propensity to Consume, AC perubahan konsumsi, AYD merupakan pendapatan perubahan. Marginal Propensity to Save atau MPS secara sederhana adalah kecondongan menabung. APC didefinisikan secara lebih jelas, yaitu perbandingan antara perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. Marginal Propensity to Save atau MPS dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan A dibagi AYD. Dan berikut ini merupakan tabel penjelasannya. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Perbedaan antara PDB dengan PNB. Yang pertama, PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di luar negeri. 2. PNB, produk nasional bruto, adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA atau penanaman modal asing atau investasi yang tinggi pada negara. 7. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitupun sebaliknya. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan adalah kontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. 8.
Dalam perekonomian, fungsi tabungan S adalah minus 200 plus O,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Diketahui fungsi tabungan S sama dengan minus 120 plus 0,25Y. Investasi I sama dengan 30 yang ditanyakan pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan terjadi saat Y sama dengan C plus I dapat dimodifikasi menjadi Y min C sama dengan I, di mana Y min C sama dengan S. SI minus 200 plus 0,2Y sama dengan 2000. 0,2Y 2000 ditambah 200, 0,2Y sama dengan 2200, YE 2200 dibagi 0,2, YE sama dengan 11.000. Jadi jawabannya adalah 11.000. Dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 plus 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 10 plus 0,2Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisal di atas dilengkapkan tabel berikut ini, angka-angka dalam triliun rupiah berapakah pendapatan nasional keseimbangan. Dan berikut ini merupakan tabel dari jawaban soal di atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.